Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valia, saya dari kelas 10 RPLB. Kali ini saya akan menjelaskan codingan saya. Jadi yang pertama-tama, karena saya tidak menggunakan laptop dan program di sini nggak support package, jadi saya hapus package-nya. Package ini itu untuk andai kalau file atau codingannya ini ada di dalam package bernama apapun gitu, contohnya dalam package main gitu. Lanjut ke import Java until ArrayList. Ini itu untuk menyimpan data transaksi. Kalau yang import Java until scanner, ini itu untuk menerima atau membaca inputan dari user lewat keyboard. Lanjut ke public class main. Ini itu kelas utama yang ada program utamanya. Ini tuh titik awal programnya itu dijalankan. Terus lanjut ke scanner input new scanner. Ini itu untuk membuat objek scanner untuk membaca inputan dari kita. Lanjut ke buku daftar buku. Di sini itu isinya objek buku yang akan ditampilin untuk kita beli. Lanjut ke ini ArrayList transaksi. Ini itu dipakai untuk menyimpan semua transaksi yang terjadi agar bisa ditampilin nanti di akhir. Lanjut, ini tuh yang nampilin daftar buku yang ini fungsinya untuk menampilkan semua buku lengkap dengan detailnya. Contohnya ya isinya yaitu judul, pengarang, stok, dan harganya bakal dimunculin di sini. Lanjut ke sini, ini itu untuk menginput data pembelinya. Di sini kita disuruh masukkan nama pembeli dan juga alamat pembelinya. ArrayList ini untuk mencatat kalau kita beli beli buku lebih dari satu dalam satu transaksi ya. Fungsinya untuk itu. Lanjut yang pilih buku. Ini untuk di dalam codingan ini kita disuruh masukin nomor buku antara 1 sampai 3 yang tadi. Lanjut di sini kalau kita salah masukin itu bakalan bisa diulangin lagi di sini pakai try ini. Dan ini tuh bakalan dikurangin 1 karena apa? Karena kalau di codingan itu mulainya bukan dari 1 tapi dari 0. Ya jadi contohnya itu kalau buku 1 bahkan dikurangin 1 jadi buku 0, jadi masuknya buku 1 itu yang buku ke 0 gitu. Terus ini if kalau kita pilih bukunya itu lebih tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari daftar bukunya yang tadi kan ada 3 itu tidak lebih dari 2 lah ya di sini. Kalau dikurangin 1 kan itu bakalan lanjut. Nah sedangkan kalau kita salah itu bakalan kena ini, dan exception ini bakalan dianggap gagal dan bakalan muncul tulisan pilihan tidak valid, coba lagi, nanti bakalan ngulangin lewat try ini. Tuh lanjut, ini tuh untuk masukin jumlah buku yang kita ingin beli. Ini tuh ya gitu sama kayak tadi, ini fungsinya untuk membaca inputan kita ingin beli berapa buku, bakalan di sini diproses di sini. Lanjut, oh ini kalau jumlahnya itu lebih besar dari stoknya, nah itu bakal muncul stok tidak mencukupi buku, ini tidak ditambahin di dalam transaksi itu. Kalau bukunya berhasil itu bakalan dikurangin stoknya ya, terus bakalan ditambah di transaksi itu. Terus di sini ini tuh perulangan untuk kita nanyain kita ingin nambah buku lagi atau enggak gitu. Kalau nambah buku lagi ya, kalau tidak ya bakalan selesai dan dimunculin struknya seperti itu. Nah lanjut, if ini menggunakan if else. Nah ini tuh fungsinya untuk memastikan kalau seenggaknya kita itu telah membeli 1 buku ya. Terus kalau else nya ya itu bakalan ditampilin gitu, kalau ada bakalan ditampilin ini. Oke, lanjut di sini ini tuh juga ditanya ulang apakah kita ingin beli lagi atau enggak ya, bakalan ditanya di sini. Kalau misalnya iya bakalan ulang dari awal, kalau enggak itu bakalan munculin riwayat semua transaksi di sini, bakalan ditemuin di sini.
dan bakalan muncul tulisan terima kasih telah membeli dan codingannya ditutup. Dan di sini ini bagian kelas-kelasnya. Yang pertama yaitu kelas buku. Di sini itu meliputi judul, pengarang, stok dan harganya. Dan lanjut di sini yang di this ini tuh bakalan dipanggil ya kan, judulnya dipanggil di sini, pengarang di sini, dan yang lainnya juga seperti itu. Terus lanjut di sini ini tuh metode untuk mengurangi stoknya ya kan, jika stoknya itu jika stoknya itu lebih besar dari jumlah buku yang kita beli, maka stoknya itu akan dikurangi dengan jumlah buku yang kita beli, seperti itu. Terus ini public indicate harga, ini juga itu metodenya harga, dan yang lain-lain juga seperti itu. Ini stok dan judul. Selanjut di sini itu untuk menampilkan data bukunya ya kan, di sini bakal ditampilkan judulnya, pengarangnya, stok dan harganya. Di kelas pembeli ini itu ada nama dan alamat. Terus ya sama seperti kelas buku tadi, itu bakalan dipanggil di sini yang di this namanya bakal dipanggil, dan alamatnya juga sama. Lanjut di sini itu metodenya nama, dan di sini metodenya alamat. Lanjut ke kelas item transaksinya. Di sini itu ada buku dan jumlahnya berapa. Juga sama seperti tadi, bakalan dipanggil di sini buku dan jumlahnya. Terus ini metodenya buku, ini metodenya jumlah. Dan yang ini itu untuk harganya. Jumlahnya itu ya kita harganya buku, jumlah buku kan kita beli itu, dan total harganya berapa ada di sini ya gitu. Oke, lanjut ke kelas transaksi. Ini itu untuk menyimpan nama pembelinya dan buku yang kita beli tadi, beberapa apakah satu ataupun lebih, maka disimpan di sini dan sama juga akan dipanggil. Terus yang ini itu untuk menampilkan struknya ya, di sini ada nama, bakal dimunculin alamat, dan buku-bukunya yang tadi kita pilih itu bakal dimunculkan di sini, dan bakalan ditotalin harganya di sini. Nih, bakal ditotalin bayarnya, kita bayar berapa. Terus kalau di sini kalau kita pencet tidak pas tadi ingin beli buku lagi, ingin beli lagi, itu bakal di sini nanti bakal ditampilin semuanya di sini, semua transaksinya bakal ditampilin di sini. Oke, di sini saya akan coba jalankan programnya. Nah, di sini itu ada daftar bukunya ya kan, itu buku pertama, buku kedua, dan buku ketiga. Di sini saya akan masukkan nama pembeli. Oke, di sini masukkan alamat. Di sini kita itu disuruh milih buku antara 1 sampai 3. Saya ingin beli buku 1. Saya ingin jumlahnya 3. Dan saya ingin tambah buku lagi. Saya ingin beli buku yang ketiga. Jumlahnya saya ingin beli 2. Saya masukkan di di sini. Saya ingin beli lagi tapi dengan data pembeli yang berbeda. Ini akan dimunculin lagi daftar bukunya. Namanya ini Zayed, alamatnya Malang. Dia ingin beli buku ke-1, dia ingin beli 7, dia ingin nambah buku lagi untuk buku ketiga, dia ingin beli 5. Nah, ini saya tidak, nah bakalan memunculkan atau pembelian ini saya ingin melakukan transaksi lagi, iya. Iya. Di sini karena buku kisah dan belajar Java habis, saya akan coba apakah akan error ataupun bagaimana. Saya akan masukkan nama, ini Fahri, alamatnya Malang. Dia ingin beli buku ke-1, dia ingin beli 2 buku. Nah, ini akan muncul stok tidak mencukupi, buku ini tidak ditambahkan. Ingin nambah buku lagi ya. Nah, dia itu ingin beli buku yang kedua. Misalnya di sini kan saya akan coba salah, di sini kan 1, 3, jadi saya coba pilih 4. Bila tidak valid, coba lagi gitu, akan disuruh ini lagi, jadi saya akan masukin 2. Terus jumlah buku yang ingin dibeli, stoknya ke 5, habisin aja sekalian. Ingin nambah buku lagi, tidak. Oke,
ada atau belanja si Fahri, dan ini ingin melakukan transaksi lagi, tidak. Dan ini ada ringkasan semua transaksinya. Di sini Balia dia beli 2 buku yaitu My Kisah, jumlahnya ada 3, dan buku kedua itu beli Inggris Pro, dia beli 2, totalnya itu dia bayar 280.000. Dan saya beli buku My Kisah, dia beli 7, dan Inggris Pro beli 5, di total bayarnya itu 675.000. Dan kalau Fahri dia itu cuma beli 1 buku yaitu Belajar Java, tapi dia beli 5, dan totalnya itu dia bayarnya 150.000. Oke, sekian mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.